Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah menjadikan hamba kita semua ini menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepadanya. Juga tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, kita akan kaji masalah akidah, beberapa poin-poin tentang akidah ini serta manhaj yang dijelaskan di dalam kitab Syarah Sunnah lil Barbahari As-Salafiyah rahimahullah. Telah kita sebutkan sebelumnya, yaitu masalah al-bid'ah, yang mana beliau mengkaji secara khusus. Beliau mengatakan, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, "Ya'lam anna an-nasa lam yabtadi'u bid'atan qattun hatta taraku min as-sunnah mithlaha." Ketahuilah bahwasanya manusia itu tidaklah dia melakukan satu perbuatan bid'ah, melainkan dia ini akan meninggalkan sunnah sepertinya. Fahdhar al-muharramat min al-umur. Maka harus kita berhati-hati terhadap perkara-perkara yang haram, yang diharamkan dalam masalah kita, masalah agama ini. Sebagaimana Rasulullah SAW telah memperingatkan kepada kita semua, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dalam perkara-perkara yang baru di dalam agama ini. Beliau sebutkan itu secara terang benderang. Alaikum bisunnati, kata beliau, hendaklah kita ini senantiasa memegang teguh sunnahnya Nabi, alaikum bisunnati, serta sunnah-sunnah khulafair rasyidin. Wahdhar sigharul muhdatsat, kata Al-Imam Al-Barbahari, ini hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara bid'ah yang kecil nampaknya, muhdatsatil umur as-saghir, perkara yang saghir, yang kecil. Sebab apa? Dari yang kecil itulah akan menjadi besar. Sebab apa? Kata beliau, wa kadzalika kullu bid'atin ahdathat fi hadhil ummah kana awwaluha saghiran yushbihul haqq. Awalnya bid'ah itu kecil di tengah-tengah umat ini, namun makin lama makin membesar, sehingga hal tersebut bisa menjerumuskan manusia bukan saja perkara bid'ah, tetapi terjerumuslah manusia dalam kesyirikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kaum muslimin, di awal-awal terjadinya kemusyrikan di atas muka bumi ini, itu terjadi di kaumnya siapa? Itu kaum Nabi Nuh alaihissalam, di mana kaum ini ketika mati orang-orang saleh, maka mereka membuat patung-patung tersebut. Mereka buat patung menyerupai wajah-wajah orang-orang saleh itu, yang di dalam Al-Quran Allah sebutkan, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wala suwa' wala yaghuth wa ya'uq wa nasra. Ini ada lima orang ini. Kalau kita baca dalam surat Nuh itu, siapakah kata orang-orang ini? Kata Ibnu Abbas adalah orang-orang saleh. Mereka ini adalah orang-orang saleh yang berdakwah di tengah kaumnya. Mereka dicintai oleh kaum tersebut, sehingga ketika orang-orang ini mati, maka datanglah iblis membisikkan kepada generasi-generasi ini bahwa orang-orang saleh ini perlu dikembalikan, perlu
kita memperingati mereka ini dengan cara apa? Dengan cara kita buatkan patung-patung itu. Jadi patung yang menyerupai orang-orang soleh ini. Tujuannya adalah biar masyarakat ini ketika melihat patung-patung soleh tersebut termotivasi mereka, terdorong mereka untuk beribadah. Dari sini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, itu saja adalah suatu perkara yang bid'ah. Awalnya itu adalah bid'ah, perkara yang tidak diperbolehkan. Sebab ketika melihat patung, membuat patung itu saja sesuatu untuk memotivasi seseorang untuk beribadah, itu kata Ibnu Utsaimin udah bid'ah dilakukan. Nah, dari situ mungkin sedikit demi sedikit maka syaitan pun, iblis pun membisikkan kepada mereka bahwa patung ini dahulunya adalah sesembahan nenek-nenek moyang mereka. Maka terjerumuslah mereka ke dalam kesyirikan itu. Maka kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran tidak mengatakan kepada kita la tattabi'us syayatin, janganlah kalian mengikuti syaitan, tidak. Tapi Al-Quran lebih jauh daripada itu. Al-wiqayah, wiqayah itu adalah dia bentuknya preventif, pencegahan, jangan sampai kita masuk ke dalam. Atau dalam bab usul fiqh itu namanya saddud dzara'i, jangan jalan-jalan menuju keharaman itu ditutup rapat. Maka Al-Quran mengatakan la tattabi'u khutuwatis syayatin, la tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kita mengikuti langkah-langkahnya. Bukan mengikuti syaitan tapi langkahnya. Sampai Al-Quran begitu juga Nabi SAW begitu menegaskan sekali, jangan kita menjadikan kuburan-kuburan Nabi ini, para anbiya ini tempat masjid di situ. Jangan dijadikan Id, tempat hari raya, tempat berkumpul-kumpul ramai-ramai di situ. Tujuannya apa? Sebenarnya kita diperintahkan untuk ziarah kubur, tidak ada masalah. Tidak ada yang mengharamkan dari kita semua. Ahlus sunnah wal jamaah salafi mengharamkan ziarah kubur. Bahkan itu dianjurkan sekali untuk kita mendatangi kuburan tersebut. Tujuannya apa? Tak ada yang lain, adalah kita untuk mengingatkan diri kita semua bahwa kita juga akan mati, dan juga melembutkan hati-hati kita semua. Tidak ada untuk mendoakan orang tersebut, juga kita mendoakan, mengucapkan salam, itu saja. Maka muslim rahimani wa rahimakumullah, hati-hati kita dalam perkara sigharul bid'ah, perkara bid'ah yang kecil. Faqtar bidzalika man dakhala fiha. Selanjutnya penjelasannya di sini, masalah yang pertama ini ada muttasahul fi bid'ai asghiriha wa kabiriha, tidak bermudah-mudahan meremehkan perkara bid'ah kecil maupun yang besarnya. Inna min usulil manhajis salafi inkaril bid'ah saghiraha wa kabiraha. Di antara usul manhaj salafi ini, usulnya, pondasi utamanya juga adalah mengingkari bid'ah itu kecil maupun yang besarnya. Wa adamut tasahul fiha, tidak meremehkannya. Wa nahnu fi zamanin ammat bid'ah wa tammat wa sukita anha bihujjatin daqtul waqi' wa sukita an ahliya bihujjatin indahum hasanat. Nah, kita ini hidup di zaman yang mana bid'ah ini banyak orang-orang ini diam, tidak mau menyebut masalah bid'ah. Sebab apa? Kalau kita berbicara masalah bid'ah ini nanti kita memecah belah umat. Banyak orang yang diam. Sebab apa ini? Ini kondisi masyarakat kita tidak memungkinkan untuk kita menyampaikan perkara-perkara bid'ah ini. Ini banyak orang yang diam. Wa hujjatin andahum hasanat. Hujjahnya apa? Alasannya kenapa? Mereka pun banyak sekali kebaikan-kebaikannya. Cuman gara-gara kita membid'ahkan masalah satu perkara itu, menjadikan mereka hilang kebaikan-kebaikannya. Wa hadza musadim lil manhajis salafi. Nah, ini tentunya ini berseberangan, berbenturan terhadap manhaj salafi ila fi'li Ibnu Mas'ud ma ashabil hiyaq kaifa ankar alaihim. Kita lihat bagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengingkari orang-orang yang melakukan satu perkumpulan di dalam masjid, kemudian mereka ini dikomandoi oleh satu orang mengatakan, kalian ucapkan semuanya tasbih 10 kali atau 1000 kali, ucapkan seperti itu. Kemudian ucapkanlah alhamdulillah sebanyak 100 kali, ucapkanlah la ilaha illallah 100 kali ini. Dikomandoi satu orang tersebut. Maka Ibnu Mas'ud ketika mendengar ini, sesungguhnya
baru saja Rasulullah SAW meninggal, sekarang kita lihat di tengah-tengah kita ini bahwa sudah dihidupkan kebiasaan tradisi-tradisi yang tak sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkannya. Nah, ikhwata fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini perkara nampaknya kata Ibnu Mas'ud ini sesuatu yang nampak bagus. Ucapkanlah ini, ucapkanlah tadi itu. Tapi Ibnu Mas'ud siapa, Pak? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Asy-Syatibi rahimahullah fil i'tisam, inna sahibat bid'ah innama yukhtara'uha liyudahi biha as-sunnah hatta yakuna mulbisan biha 'alal ghair atau takuna hiya mimma tultabas 'alaihi bis sunnah. Imam Asy-Syatibi mengatakan sesungguhnya orang pelaku bid'ah ini mereka membuat perkara-perkara tersebut tujuannya adalah mengaburkan syariat tersebut sehingga orang-orang awam itu mengira itu adalah sunnah, tapi bukan sunnah. Namun itu orang-orang awam itu tahu kalau itu adalah perkara-perkara bid'ah. Bagus ya, tapi kata Ibnu Mas'ud, betapa banyak yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya. Sebagaimana Khawarij zaman dahulu, mereka memerangi para sahabat, bahkan membunuh orang-orang muslimin yang mereka lakukan satu hujjah, yang mereka bawa dalil apa? Dalilnya man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Orang Khawarij dulu, Pak, mereka ini membuat atau membawa satu dalil yang disebutkan apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah maka mereka ini kafir. Betul apa yang mereka katakan itu, kata Ibnu Abbas, kalimatul haqq urida bihil batil, kalimat itu benar tapi dimaksudkan oleh mereka adalah kebatilan. Masalah yang kelima, inna man alaqa biqalbihil bid'ah sa'ubal khalas minha, sesungguhnya orang yang sudah bergantung pada hatinya ini terhadap masalah-masalah bid'ah ini sulit sekali mereka terbebas dari perkara tersebut. Sulit mau dijelaskan ini tak sesuai dengan sunnah, mau dijelaskan inilah yang sunnahnya, bahwa Nabi tak pernah melakukannya, sulit sekali, Pak. Sebab ini udah kabur di tengah-tengah mereka. Di mata mereka ini adalah sudah perkara bid'ah, perkara sunnah itu. Maka inilah kata Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbisul Iblis itu, bagaimana iblis itu berupaya menggoda manusia melalui berbagai cara. Salah satunya itu melalui perkara bid'ah itu. Kalau dia sukses perkara bid'ah ini, sulit sekali mereka keluar dari perkara itu. Kenapa? Dia sudah beranggapan bahwa itu adalah syariat. Maka sulit sekali orang ini keluar dalam masalah-masalah ini. Kata Rasulullah SAW, sayakuna ba'di min ummati qaumun yaqra'una al-Qur'an la yajawazu halaqimahum yakhrujuna minad din kama yakhruju sahmu minar ramiyah thumma la ya'uduna fihi hum syarrul khalqi wal khaliqa simahumut tahliq. Nah, ini Rasulullah SAW mengatakan ada satu kaum nanti yang datang setelah diriku ini, mereka yang membaca Al-Quran. Nah, ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang-orang Khawarij ini. Mereka yang mana pandai Al-Qurannya, hafal Al-Qurannya. Bahkan kata Rasulullah, kalian kalau melihat orang-orang ini sholat, kemudian dia ini qiyamul lail, bacaan Al-Qurannya, kita akan merasa wah, ini kita tak sebanding dengan mereka ini. Tapi apa yang mereka lakukan ini, bacaan-bacaan mereka ini tak sampai mengena ke dalam hatinya, hanya sampai melewati kerongkongan mereka saja. Nah, kemudian perkara yang keenam ini, al-bid'ah sababul inhirafil abdi anis siratil mustaqim, bahwasanya bid'ah ini penyebab manusia inhiraful abdi anis siratil mustaqim, penyebab manusia ini melenceng dari perkara-perkara yang benar, jalan yang lurus. Wassiratul mustaqim, jalan yang lurus itu adalah ittiba'us sunnah. Jalan yang lurus adalah mengikuti sunnah. Fakullu man harafa anha qad inharafa anhu, barang siapa yang keluar dari jalan yang lurus ini, maka dia telah
tersesat. Fasiratu adafallahu ta'ala ilaihi bi'tibar anna Allah huwa alladhi syara'ahu. Maka jalan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini Allah sandarkan kepadanya bahwa itulah syariatnya yang sebenar-benarnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Nah, sesungguhnya ini adalah jalanku, jalan yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabili. Janganlah kalian ini mengikuti jalan-jalan. Jalan itu cuma satu aja. Namun kalau kata Rasulullah SAW ketika beliau menggariskan jalan tersebut, dia katakan ini garis yang lurus, katanya. Inilah jalan yang sesungguhnya. Kemudian beliau menggariskan lagi sebelah kanan, ini jalan-jalan yang tersesat, jalan-jalan yang jauh dari yang lurus. Kemudian beliau juga menggariskan sebelah kiri, kata beliau, ini jalan yang jangan sampai kalian mengikutinya. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika mengomentari masalah sebuah hadis, kata Nabi, man sanna fil Islam sunnatan hasanah, barang siapa yang membuat sunnah, satu amalan yang mana amalan tersebut adalah yang baik-baik, sunnah, tradisi yang baik-baik ini. Nah, sebab apa? Di dalam perkara bid'ah ini ada yang sebagian dari ulama dari Syafi'iyah seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa bid'ah itu ada bid'ah mahmudah, bid'ah yang baik-baik, ada juga bid'ah mazmumah, bid'ah yang tak baik, yang tercela. Al-Izz Abdus Salam, Al-Izz Abdus Salam itu manhajnya atau termasuk dari kalangan Syafi'i, Ibnu Abdus Salam. Dia mengatakan bid'ah itu ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah makruh, ada pembagian-pembagian itu. Namun apa yang dikatakan oleh ulama-ulama tersebut, maksudnya kata Al-Imam Syatibi, apabila dia ini sesuai dengan sunnah, apa yang mereka lakukan ini sesuai dengan sunnah, itulah yang dimaksudkan dalam perkara bid'ah mahmudah. Kalau seseorang ini menghidupkan, kata Ibnu Umar, ni'matul bid'ah hadhihi. Apa kata Umar? Sesungguhnya bid'ah yang terbaik itu adalah inilah yang kami lakukan. Apa maksudnya itu? Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghidupkan kembali sholat tarawih secara berjamaah. Nah, kata Umar, sesungguhnya bid'ah yang baik itu inilah dia, kata Umar. Namun kalau kita lihat lagi apa yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW, beliau pernah melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah selama 3 malam berturut-turut. Habis itu beliau tinggalkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW khawatir seandainya apa yang beliau lakukan ini akan menjadi kewajiban terhadap umatnya. Maka di sini Umar bin Khattab menghidupkan kembali apa yang pernah ada oleh Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanah, barang siapa yang membuat sunnah yang baik. Maksud sunnah yang baik ini, kata Ibnu Utsaimin, walaysa fid dini bid'atun hasanatun abadan, kata Ibnu Utsaimin. Tidak ada di dalam agama ini bid'ah yang baik, itu sama sekali tidak ada. Was sunnah al hasanah hiyallati tuwafiqu syar'ana. Sunnah yang baik itu adalah yang menyerupai atau yang sesuai dengan syariat. Itu baru sunnah yang baik. Maksud sunnah ini, bid'ah yang baik itu seperti itu. Ketika seseorang ini menghidupkan sunnah-sunnah yang mati, sunnah-sunnah yang mati itu dihidupkan, sebagaimana dahulunya tadi Ibnu Umar bin Khattab, beliau menghidupkan kembali sunnah tarawih tersebut. Kemudian beliau mengatakan, inilah bid'ah yang sesungguhnya. Kata ulama, ada yang menyatakan bahwa apa yang dikatakan Umar bid'ah itu dalam sisi bahasa. Kalau dalam sisi bahasa, bid'ah itu apa, Pak? Bid'ah itu adalah al-ikhtira'. Ikhtira' membuat sesuatu yang baru, membuat sesuatu yang baru. Tapi kalau yang dalam sisi istilah syariatnya itu, bid'ah itu adalah asy-syari'ah biqasdil mubalaghah, atau tudahi asy-syari'ah biqasdi as-suluk wal mubalaghah fid din. Mereka membuat satu yang baru, tujuannya adalah menyerupai syariat. Kemudian yang mereka jalankan itu adalah membuat mereka berlebih-lebihan di dalam agama ini, tapi itu bukan agama.
Ini kemudian kata Ibnu Utsaimin, wa hadza tashmalu ay yabda al-ihsan bis sunnah ay yabda al-amal biha. Ini juga termasuk bagi orang yang melakukan satu sunnah yang mana dia memulai perkara yang baik tersebut, au yab'atsaha ba'da tarkiha, atau dia menghidupkan kembali setelah sunnah tersebut ditinggalkan. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, as-sunnah allati turikat thumma fa'alaha al-insan fa ahyaha fa hadza yuqalu hadza sannaha bima'na ahyaha. Ini Ibnu Utsaimin mengatakan sesungguhnya sunnah yang ditinggalkan itu adalah sunnah yang kembali dihidupkan. Kemudian yang ketiga, ayyaf'ala syai'an wasilatan li amril masyru'. Ini juga tidak termasuk dalam perkara bid'ah. Itu adalah dalam masalah agama ini, ketika wasilah-wasilah itu dibangun, wasilah-wasilah menuju yang baik-baik itu, wasilah dalam ibadah dan wasilah dalam kita menyampaikan kajian seperti mikrofon, ini bukan bid'ah yang dimaksud itu. Bahkan kita dianjurkan dalam urusan-urusan duniawi ini kita melakukan bid'ah, Pak. Urusan duniawi. Sebab apa? Kita ini ketika umat Islam runtuh di akhir-akhir umat Islam, ketika Turki Utsmani runtuh, umat Islam itu sudah banyak cenderungnya kepada perkara-perkara tasawuf, datang ke masjid, kemudian melakukan satu zikir-zikir, bacalah sekian banyaknya, kemudian mereka zikir yang tak jelas lah. Tujuannya apa? Memotivasi sebenarnya orang ini untuk beribadah. Selanjutnya mereka ini tidak mau lagi memikirkan perkara-perkara duniawi. Tapi kalau kita merujuk di awal-awal Islam, ketika Islam ini kuat jaya-jayanya dalam dinasti Bani Abbasiyah misalkan yang ada di Baghdad, di Irak, di situ kita mendapatkan ada ulama-ulama seperti Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, Hambali. Mereka yang memiliki mazhab-mazhab sampai yang kita kenal sekarang, bukan 4 mazhab ya, ada 7 bahkan 10 mazhab. Ats-Tsauri, mereka ini terkenal di zamannya itu. Sebab mereka apa? Mereka memikirkan perkara-perkara duniawi tersebut, mereka ahli di bidang dunia, juga perkara-perkara ukhrawi paham sekali. Kemudian di Andalusia kita kenal ada orang-orang yang menemukan, ulama-ulama yang menemukan teori aljabar, menemukan pesawat Ibnu Farnas, kemudian menemukan teori geografi misalnya itu. Mereka ini adalah pemikir-pemikir Islam. Mereka memotivasi orang-orang untuk memikirkan duniawi, menciptakan sesuatu yang baru dalam perkara duniawi, dan juga mereka ahli di bidang agama seperti Ibnu Rushdi. Kita kalau baca Bidayatul Mujtahid, itu karangan Ibnu Rushdi. Ternyata Ibnu Rushdi ini bukan saja ahli fikih, tapi dia juga ahli dalam perkara sosial, filsafat, kedokteran pun ahli dia. Maka kalau urusan duniawi ini kita dimotivasi untuk menciptakan sesuatu yang baru. Tapi kalau yang masalah agama ini, janganlah kita buat yang baru-baru tersebut. Cukupkan diri kita ini apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja sudah tak mampu kita kerjakan. Itu ya sudah jauh kita rasanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita berupaya membuat sesuatu apa yang baru dalam perkara duniawi ini, dan juga kita cukupkan diri kita dalam perkara-perkara yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Utsaimin rahimahullah juga mengatakan, la qaula li ahadin ba'da qaulir rasul fa innan nabi a'lamul khalqi bidinillah wa ansahul khalqi li'ibadillah wa afsahul khalqi fima yaqul. Tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mengurangi agama ini, tak ada. Bahwa Nabi SAW kita ketahui semuanya manusia yang paling alim, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi cukupkan agama itu ya segitulah dia. Tak ada lagi beliau tambah-tambah. Tinggal kita baca ya hadis Nabi SAW, kita temui salatnya beliau seperti ini, bagaimana sedekahnya beliau, bagaimana kehidupan beliau sehari-hari itu. Maka beliau mengatakan, wa man ahdatsa fi amrina hadza ma alaysa alaihi alayya fahuwa raddun, kata Nabi. Barang siapa yang buat suatu perkara yang baru yang tidak kami datangkan, tidak kami ajarkan, maka
perkara amalan tersebut akan ditolak. Sebab Nabi SAW lebih paham dalam masalah agama ini. Wa ansahul khalqi li ibadillah, yang paling berupaya menjadikan kita ini hamba-hamba yang dimasukkan Allah ke dalam surga. Beliau paling peduli dengan kita. Yang baik pasti beliau akan melakukannya. Begitu juga sahabatnya. Al-Quran sebutkan laukana khairan, kata Al-Quran itu, kalau itu perkara itu baik, pastilah sahabat lebih mendahulu kita melakukannya, pasti itu. Tapi sahabat tak pernah melakukannya. Nabi meninggal pun tak ditahlilkan misalnya. Nabi padahal tahlil itu ya, para sahabat, kalau kita tahlil, kita tengok sekarang Pak, bagaimana isi dalam tahlil itu baik-baik semuanya tuh. Baca la ilaha illallah, baca Al-Quran di situ, Yasin juga dibaca di situ dalamnya, Al-Fatihah juga dibaca, baik semuanya itu. Tapi Nabi SAW mengatakan kepada kita, ikutilah sahabat-sahabat kita. Ikut siapa lagi kita? Kita kullu qaulin yu'khad wa yurad, setiap perkataan itu boleh kita buang, boleh kita ambil, kecuali perkataannya Nabi SAW. Tapi Rasulullah katakan, hendaklah kalian ikut sunnahku. Sunnahnya lagi siapa? Rasulullah SAW setelah Rasulullah, yaitu khulafa ar-rasyidin, yaitu sahabat-sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini Abu Bakar tak melakukannya, Umar pun tak melakukannya, Utsman pun tak pernah melakukannya, begitu juga Ali. Kemudian siapa kita cari kepada siapa lagi gitu. Padahal Rasulullah menyebutkan 4 itu. Juga Nabi sebutkan secara keseluruhan sahabat-sahabatnya, khairul qurun qarni, kata Nabi, sebaik-baiknya zaman itu ya ada di zamanku itu. Cuman perkara yang ada sekarang ini jauh sekali kita tengok dari apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi beserta sahabat-sahabatnya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, fa inna ruju'a ilal ulama aslun azimun min usuli ahli sunnah wal jamaah. Maka kita harus merujuk kepada ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Dalilun dalika, maka dalilnya adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita bertanya kepada ahlu dzikir, orang-orang yang berilmu, apabila kita tidak mengetahuinya. Wa qaulu ta'ala, juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bi walau rudduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitan illa qalila. Maka kita disuruh di sini dalam ayat ini, kita diperintahkan merujuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada ulil amri. Ulil amri maksudnya adalah para ulama. Wa minas sunnah alaihi salatu wassalam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warathatul anbiya. Ulama ini adalah pewaris para nabi. Khatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian al Imam Asy-Syatibi rahimahullah, ini beliau menjelaskan masalah bid'ah itu secara istilah. Sudah saya sampaikan tadi itu, bahwa bid'ah itu hiya tariqatun fid din, satu jalan dalam perkara agama ini, mukhtara'atun. Ini ta'rif, definisi ini adalah sebenarnya banyak definisi, Pak. Definisi bid'ah ini, bid'ah itu. Cuman ulama lebih suka dengan definisi Imam Asy-Syatibi. Apa kata beliau? Bid'atun hiya tariqatun fid din, satu tariqah, satu jalan dalam agama ini, mukhtara'ah, diciptakan, tudahi syariah, untuk mengaburkan syariat ini, untuk menyerupai syariat, biqasdis suluki 'alaiha, tujuannya untuk berjalan di atasnya dalam bentuk mubalaghah fit ta'abbud, mubalaghah berlebih-lebihan dalam agama ini. Mubalaghah, sebab agama ini agama yang mudah. Kalau Nabi menjelaskan kepada kita agama ini, kemudian kita ikuti, sebenarnya tak sulit-sulit. Ziarah kubur tak sampai kita bawa bunga-bunga, ya, bawa bunga, kembang ini, kembang itu, kemudian bawa air, habis itu bawa ustadz age. Padahal kita datang situ tinggal baca doa, jelas, mudah sekali. Tinggal kita doakan, kemudian ucapkan salam, doakan, silakan doakan, pulang habis itu. Kalau orang meninggal orang tua atau orang-orang yang keluarga kita meninggal, itu selesai. Orang anak-anaknya yang harus mendoakannya, membacakan Al-Quran misalnya, kemudian bisa dia niatkan. Cuman kata ulama, anak itu tak perlu meniatkan bacaan-bacaannya, doa-doanya tak perlu diniatkan, karena sebagian umat Islam ini mengatakan, ini Al-Quran ini, bacaan Al-Quran saya niatkan untuk orang tua saya. Sebenarnya tak perlu diniatkan, sebab anak itu adalah rizki. Anak itu adalah rezeki bagi kita, kemudian hasil usaha dari orang tuanya.
maka apa yang dilakukan dalam bentuk amal-amal soleh secara otomatis tanpa diniatkan itu mengalir kepada orang tua tersebut. Maka perlulah kita mendidik anak-anak soleh. Agar apa? Setiap yang dilakukan kebaikan-kebaikan itu mengalir kepada kita semua. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, sudah kita kenal hadis ini, bahwa seorang anak Adam itu mati maka terputus seluruh amalnya. Nah kemudian kata Rasulullah, waladun soleh yada'ulahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Doa ini bukan hanya dia mendoakan Allahumma firli wali walidayya, bukan itu aja, tapi doa. Maksud dari para ulama ini, doa ada yang biasa diucapkan, ada doa yang bentuk perbuatannya. Itu doa juga setiap dia sholat, puasa, baca Quran. Nah bapak-bapak, ibu-ibu akan mendapatkan pahala dari anak-anak yang soleh tersebut. Ikhwatul iman, kalau tadi kita kembali, kalau seorang itu mengikuti sunnah Nabi SAW akan mudah baginya. Nah apa tujuan dari bid'ah itu? Mubalaghah, berlebih-lebihan dia. Kan Nabi katakan, apa kata Nabi SAW itu, iyyakum wal ghulu, kata Nabi, iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian berlebih-lebihan dalam agama ini. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum al ghulu fid din, sebab runtuhnya, hancurnya orang-orang kaum sebelum kalian ini ghulu dalam agama ini. Maka Nabi pun menjadikan dirinya tak mau Nabi ini terlalu berlebih-lebihan. Ada seseorang itu memuji-muji Nabi, tak mau kan Nabi. Nabi menginginkan kepada kita semua untuk ucapkan solawatnya. Nah solawatnya pun ringkas ya, solawatnya jelas, solawatnya tak ada solawat yang apa namanya harus diijazahkan. Misalkan ini solawat dari saya berikan kepada engkau, hanya kau yang tahu gitu. Tak ada. Seluruh umat Islam tahu semua salawat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu salawat. Cuman sekarang dibuat-buat salawatnya itu panjang, ada satu buku khusus salawat, ada semuanya ini. Ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ini tujuannya apa? Al-mubalaghah fit ta'abbud lillahi, berlebih-lebihan dalam beribadah. Inilah ikhtara hadza ta'rif asy-Syatibi fil i'tisam. Jadi ulama banyak memilih ta'rif dari Imam Asy-Syatibi ini. Mungkin sekian jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.